Yo. Bisa. Baik, istilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cak kabarnya? Alhamdulillah baik, dan kamu Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah baik juga. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau mereview sebuah jurnal yang berjudul Metode dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Internet di Era Teknologi Informasi. Jurnal ini ditulis oleh beliau, Bapak Muhandis Az-Zuhri. Ya, Beliau adalah dosen tetap bahasa Arab di jurusan Tarbiyah Stain Pekalongan. oke. Kemudian dalam jurnal kali ini, beliau sang penulis ini membahas tentang dua hal penting, yaitu tentang metode pembelajaran dan media pembelajaran. Jadi dalam jurnal ini beliau menyebutkan yang pertama yaitu metode, yang kedua media. Metode yang beliau sebutkan di sini total ada 8 metode. Kemudian ada pun media, beliau menyebutkan tentang di situ diinformasikan berkaitan dengan link pembelajaran yang bisa diakses dan Ya, sebagainya. betul. Karena banyak sekali sebenarnya link atau situs-situs pembelajaran bahasa Arab yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran bahasa Arab sendiri ya. Tapi banyak juga sih dari kita, bahkan mungkin mahasiswa sendiri ya, masih banyak yang belum mengetahui situs-situs tersebut ataupun link-link yang bisa diakses untuk pembelajaran bahasa Arab. Iya, betul. Mungkin Iya kan? kita secara umumnya paling menggunakan kayak Google Terjemah, Kamus Ma'ani gitu-gitu kan, yang biasanya paling umum sering atau paling sering digunakan itu. Iya, iya sih. Dan ini seharusnya penting bagi kita, terkhusus praktisi ataupun mahasiswa pendidikan bahasa Arab ya, Iya. untuk mengetahui hal ini, karena ya ini akan membuka wawasan kita tentang bagaimana sih bahasa Arab di luar ataupun bahasa Arab yang ada di dunia melalui situs-situs tersebut. Iya. Kemudian Kemudian, berbicara soal teknologi teknologi di era berbicara tentang teknologi untuk hal pendidikan sendiri, itu emang teknologi sangat penting, apalagi melihat perkembangan zaman seperti sekarang ini. Teknologi emang sangat diperlukan ya, Dani ya. ya betul sekali sih. Karena kehidupan kita juga sekarang tidak bisa lepas dari itu. Bahkan fenomena zaman ini kadang seseorang dia lebih rela tidak membawa dompet daripada tidak membawa HP. Iya, Ya betul nggak sih? sekali. Saya sendiri juga merasakan soalnya. Karena berbagai macam informasi, kemudian berbagai macam hal yang ada di HP kita tersebut. Dan terkadang HP itu penting atau nggak penting, terkadang hampir semua harus membawa. Bagi mereka terkhususnya yang belum bisa mengendalikan diri dengan teknologi yang ada pada mereka. Iya. Tentu hal ini terkhusus bagi kami ya, saya dan Caca tentu juga mempelajari hal itu ataupun sedang belajar untuk bagaimana sih menggunakan teknologi dengan cara yang baik ataupun supaya bisa bermanfaat. Iya, betul. Ya, Kemudian, langsung masuk iya, kita masuk langsung aja. bahas. Iya, langsung bahas Benar. di metode pembelajarannya aja ya. Di sini beliau Ya, sang penulis ini menyebutkan ada 8 ya, 8 metode iya, apa? pembelajaran bahasa Arab. Ya, mungkin secara kalau kita sebutkan di situ ada metode gramatikal tarjamah, kemudian ada metode langsung, ada metode audiolingual, kemudian
masih banyak lagi metode-metode yang disebutkan di sini. Untuk metode gramatika tarjamah sendiri, yang pertama akan kita bahas tentang metode gramatika tarjamah, yaitu metode ini tuh termasuk metode paling tua gitu dari semua metode yang ada gitu kan. Dan metode ini tuh dianggap apa ya, sebagai metode yang mana ini tuh termasuk metode yang bisa kita gunakan dalam bahasa Arab ini sendiri. Apalagi kan metode ini pertama, berarti kan metode ini dulunya emang dianggap sebagai metode yang ibaratnya paling apa ya, paling berguna gitu ya untuk pembelajaran bahasa Arab sendiri. Ya. Udah mulai. Ya, jadi beliau di sini di jurnal ini beliau menyebutkan 8 metode ya. Yang pertama yaitu metode grammar, grammar. Bacanya apa? Gramatika Gramatikal tarjamah. terjemah ya. Ataupun Grammar ya terjemah. dan terjemah. Di dalam metode ini termasuk ataupun salah satu metode yang paling tua ataupun awal-awal ya. Iya. Kemudian yang kedua ada metode alamiah. Nah, metode ini itu hasil dari pertumbuhan pemikiran ilmiah di Eropa. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pembelajaran bahasa harus mempertimbangkan sifat dan tabiat peserta didik sebagai objek pengajaran. Jadi metode ini itu benar-benar menyelaraskan ataupun menyesuaikan dengan peserta didik yang akan belajar bahasa Arab tersebut. Artinya ketika dia masih memahami, mungkin dalam kesehariannya kosakatanya tidak banyak, kosakata dalam bahasa ibunya ya yang dipelajari kosakata tersebut. Jadi alami. Ya nggak sih, Cak? Seperti itu kan? Ya, betul. Ya, kemudian yang ketiga yaitu beliau menyebutkan metode langsung. Nah, metode ini digunakan ataupun dinamakan dengan metode langsung karena perlu adanya korelasi langsung antara kalimat dan ungkapan dengan pemikiran tanpa perlu adanya pengantar bahasa ibu atau disisipi bahasa ibu. Jadi metode ini tuh lebih mengarah ke praktek ataupun pembiasaan bagaimana siswa itu tidak hanya sekedar menulis saja, tetapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya dengan menggunakan bahasa kedua ataupun bahasa asing yang dipelajarinya, yaitu terkhusus bahasa Arab atau bahasa Arab. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan metode membaca. Nah, dalam metode ini siswa ataupun peserta didik ataupun seseorang yang ingin belajar bahasa Arab itu seharusnya dia mau untuk banyak membaca tentang teks-teks Arab ya. Karena ketika membaca tersebut nantinya dia mengetahui istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kemudian dia lebih luas wawasannya dan juga tentu akan banyak menambah bendahara ataupun kosakata bahasa Arab. Dan sebenarnya kalau menurut saya di metode membaca ini yang paling penting itu, apalagi khususnya untuk pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi untuk di metode membaca ini sebenarnya pada siswa itu sangat penting untuk bisa kayak baca bahasa Arab, maksudnya kayak huruf-huruf hijaiyah kayak gitu. Karena kemarin
pas magang juga kan itu juga gurunya sendiri itu menjelaskan kekurangan siswa itu, kelemahan siswa itu pada kayak kemampuan membacanya. Jadi kebanyakan siswa yang mungkin kurang kurang dalam pembelajaran bahasa Arabnya itu karena mungkin mereka kendalanya yaitu mereka belum bisa kayak baca bahasa Arab kayak gitu, belum bisa. Makanya itu dibilang karena metode membaca itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Iya sih. Memang banyak sih kita temui di sekolah-sekolah itu mereka siswanya itu masih ada yang belum bisa. Tentu kita melihatnya sedih ya, dan ini harus diinisiatifi ataupun dicarikan jalan keluar. Iya. Terkadang bahkan sekolah tersebut ya sekolah agama ataupun sekolah yang berbasis Islam, tapi masih ada muridnya yang bahkan tidak mengetahui ataupun bisa membedakan huruf-huruf hijaiyah. Iya. Kemudian yang keenam, beliau menyebutkan tentang metode komunikatif. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut dengan alat pemerolehan bahasa. Jadi dalam metode ini itu apa? Sejatinya setiap orang itu lahir dia mempunyai kemampuan untuk mempelajari sebuah bahasa Iya. ataupun bahasa kedua. Tentu Memiliki kemampuan tersebut. Gimana, Cak? Ya, untuk memiliki kemampuan berkomunikasi juga kan manusia terlahir seperti itu. Mungkin ya memang nggak semua manusia itu bisa berkomunikasi secara langsung, maksudnya dengan berbicara kayak gini. Tapi kan ada mungkin yang mungkin mempunyai kekurangan, tapi setiap orang pasti ditakdirkan untuk bisa berkomunikasi dengan cara mereka masing-masing. Iya sih. Betul banget. Hmm. Kemudian yang selanjutnya itu ada metode elektrik. Eklektik. Eh, Elektrik. elek- Eklektik. oh ya, eklektik ya. Aku kurang paham sih metode ini maksudnya gimana. Mungkin Caca bisa sedikit menjelaskan apa sih metode eklektik. Ya, kemudian yang ketujuh itu beliau menyebutkan metode eklektik. Kemudian yang kedelapan beliau menyebutkan ataupun membahas tentang metode analisis simbol. Oh ya Pak, tadi Itu ini adalah Mas Dani tadi ada yang kurang satu metodenya. yang keberapa, Cak? Yang Yang kelima, kelima ya? ya audiolingual. Ya. Ya, yang kelima beliau menyebutkan metode audiolingual. Jadi dalam jurnal ini beliau menyebutkan 8 metode pembelajaran bahasa Arab. Ya, Iya, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada gramatikal terjemah, iya, kemudian yang kedua ada metode alamiah, yang iya, ketiga ada metode langsung, yang keempat ada metode membaca, yang kelima metode audiolingual, yang keenam ada metode komunikatif, yang ketujuh ada metode elektik, dan yang terakhir yang kedelapan ada metode analisis simbol. Nah, kemudian setelah pembahasan metode ini dalam jurnal yang beliau tulis itu beliau menyebutkan tentang media pembelajaran bahasa Arab berbasis internet. iya. Dalam tersebut beliau mencantumkan informasi mengenai situs-situs pembelajaran bahasa Arab yang bisa diakses. Ada yang gratis dan juga ada yang Bayar. berbayar. Ya, ini mungkin akan saya tampilkan ya beberapa situs atau situs-situs website yang bisa diakses untuk pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Sebentar. Sebelum memasuki ke situs-situs yang akan di itu ya,
mungkin saya sedikit memberikan apa sih pandangan saya mengenai teknologi ya dalam pembelajaran. Karena kita tahu setiap hari kita tidak lepas dari yang namanya teknologi, maka dari itu teknologi pun seharusnya tidak lepas dari namanya pendidikan, karena pendidikan itu juga termasuk bagian kegiatan yang masuk dalam kehidupan kita. Kemudian dalam kerangka TIPEK juga disebutkan bahwasanya seorang guru itu untuk di era ini dia tidak hanya ataupun tidak cuma tidak cuma memiliki ataupun menguasai mengajar dan juga cara mengajar, akan tetapi dia juga harus menguasai teknologi, karena kita memang sudah masuk di zaman itu, mau tidak mau seorang guru harus mempelajarinya. Tentu di sini kita juga tidak memaksakan ataupun semua harus bisa, tetapi setidaknya harus tertanam dalam diri kita, terkhusus praktisi pendidikan ya, untuk selalu membuka diri untuk mempelajari suatu hal-hal yang baru. Karena itu juga untuk menunjang ataupun salah satu cara mencapai keberhasilan sebuah pendidikan itu sendiri. Begitu Ya, ya, saya. ya betul, betul sekali. Ini saya akan share screen untuk situs-situsnya ya. Nah, udah kelihatan belum? Belum. Lagi loading kayaknya. Nah, ya udah. Nah, ini untuk kayak ada kan di sini yang pertama itu program Maktabah Syamilah. Itu ada isinya tentang kitab-kitab klasik, kontemporer, makalah-makalah, dan hasil-hasil penilaian. Itu situsnya ada di http www.syamilah.ws. Nah, ini. Kemudian ini ada Maktabah Kutubus Syafro, perpustakaan kitab-kitab kuning. Nah, itu kemudian ada situs-situs yang bisa dikunjungi juga. Jadi mungkin nanti ini untuk situs-situsnya, karena kalau kita jelasin kita bacain satu-satu ini memakan banyak waktu. Jadi mungkin nanti kita akan mencantumkan mencantumkan link-link ini di deskripsi ya nanti. Nah, kemudian Ya, nanti teman-teman bisa yang mau mengakses bisa diakses. ya, mungkin nanti bisa diakses. Nanti kita cantumin di deskripsi, guys. Oke. Oke, Jadi mungkin itu tadi ya tentang isi dari jurnal yang Bapak Muhandis Az-Zuhri tulis. Gambarannya seperti itu. Jadi beliau di situ dibahas 2 garis besar mengenai metode dan juga media. ya, mungkin inti sarinya dari semua ini adalah ya kita sebagai calon guru hendaknya harus bisa bijak dalam menggunakan teknologi, yang bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi yang bisa berguna untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, Dani? Cukup sih aku. Oke. Kalau begitu, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Diskusi ya. Ya, Ya, semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan itu ya membawa manfaat bagi diri kami pribadi khususnya dan juga ya, bagi yang menonton. ya. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.